Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum Waalaikumsalam. kita mulai perkuliahan pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu. Pagi Bu, Pagi Bu. pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini kan kita pertemuan kedua ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, saya akan Apakah sudah kelihatan materi saya? Kelihatan. Sudah Bu. Sudah, Oke. Bu. Sudah Bu. Eh, karena ini sudah pertemuan kedua, kemarin kan berarti kita sudah melakukan pertemuan pertama ya. Sekarang saya akan mengingatkan kembali tentang materi pertemuan pertama. Pertemuan pertama, materinya kemarin kita membahas tentang apa? Yang perangkat itu Bu. Pengenalan Bu. Pengenalan perangkat lunak, benar. Kemudian pengertian dari perangkat lunak apa sih? Perintah atau program yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Oke, siap. Benar ya. Jadi perangkat lunak itu adalah sebuah program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita harus mengacu ke kepuasan pelanggan. Dari kebutuhan itu harus disesuaikan dengan hasil dari perangkat lunak yang kita buat. Kemudian kita bahas apa lagi tentang produk perangkat lunak? Masih ingat produk perangkat lunak ada apa aja? Umum dan pesanan Bu. Umum sama Oke, pesanan Bu. yang umum contohnya apa? Yang umum Word Word, dan Excel, Excel. Word, Word, Excel. Excel. Kalau yang khusus? Ya, tergantung Bu, Ibu mau apa. Oke, tergantung keinginan si user ya. Oke. Ya Bu. Kemudian pertemuan minggu lalu kita bahas juga tentang krisis perangkat lunak. Krisis perangkat lunak itu apa sih? Situasi di mana proyek pengembangan perangkat lunak mengalami kegagalan atau kendala serius Bu. Oke, mengalami kegagalan ya. Di situasi apa itu? Seperti melebihi anggaran, Oke, terlambat atau satu. membeli sesuatu Bener. Terus dan yang lain? melebihi harapan dari kebutuhan user. Terlambat Oke, tidak manajemen sesuai proyek kebutuhan. Bu. Bener. Terus apa lagi? Tidak memenuhi Tidak harapan. mematuhi standar Tidak mutu Bu. memenuhi standar mutu. Oke, masih ingat ya? Eh, Masih Bu. oke. Nah, kenapa ada krisis perangkat lunak? Itu kan karena perangkat lunak tidak bisa dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan si user kan gitu ya. Sehingga solusinya, apa solusinya dari krisis perangkat lunak? Solusinya yaitu kita harus merancang perangkat lunak tersebut supaya perangkat lunaknya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan si user gitu ya. Nah, pertemuan kedua ini kita membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana tahapan-tahapan kita dalam merancang perangkat lunak dari perencanaan sampai dengan implementasi seperti itu. Tahapan-tahapannya kita mau merancang perangkat lunak itu seperti apa nanti akan kita pelajari di sini. Sebelumnya masuk ke pertemuan kedua, saya ingin bertanya, adakah di antara kalian yang pernah membuat perangkat lunak? Bisa angkat tangan. Oke, belum ada ya.
Oke, berarti cocok Belum. sekali kalian belajar ini ya. Jadi nanti kalian akan tahu bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat perangkat lunak gitu. Apa sih yang kita butuhkan, apa aja gitu. Oke, langsung saja ke materi kedua, pertemuan kedua. Yang pertama, pengertian dari perangkat lunak. Pengertian dari perangkat lunak yang pertama adalah aplikasi dari sebuah pendekatan yang quantiable. Quantiable itu bisa terukur. Kemudian disiplin dan sistematis terhadap pengembangan, kemudian mempunyai operasi dan untuk pemeliharaan perangkat lunak. Pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah, ini kok masih banyak yang join ya? Sebentar ya. Pengertian yang kedua yaitu pengembangan perangkat lunak, pengembangan dan penggunaan prinsip rekayasa dalam rangka memperoleh perangkat lunak yang bisa dipercaya dan bekerja secara efisien dan dilakukan pada mesin yang nyata. Pengertian yang ketiga yaitu disiplin ilmu yang dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengirimannya tepat, tepat waktu ya, dan memuaskan keinginan pemakainya atau penggunanya. Di antara ketiga ini yang paling mudah dipahami yang terakhir ya. Disiplin ilmu yang dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, bebas dari error-error, bug-bug sudah tidak ada, kemudian pengirimannya tepat waktu, dan pastinya bisa digunakan oleh si user atau oleh si pemakainya dengan maksimal gitu, sesuai dengan keinginan usernya. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam membangun sebuah sistem. Ketika kita ingin membangun sebuah sistem, itu ada beberapa tahapan yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, menganalisa kebutuhan dari user. Kira-kira user tersebut ada permasalahan apa sih gitu. Setelah user tersebut mengungkapkan permasalahannya apa, kemudian dari kita melanjutkan. Kita akan menganalisa solusi. Kita memberikan beberapa alternatif solusi yang kita kasihkan ke si user. Kemudian yang ketiga, nah setelah menganalisa solusi, kita langsung masuk ke proses perencanaan. Proses perencanaan itu dari analisa solusi tadi kita membuat apa, ya kan? Kemudian kita akan merencanakan solusi tersebut, akan kita jalankan solusi tersebut. Sehingga kita melakukan perencanaan, termasuk dalam memanajemen proyek. Memanajemen proyek itu kita bisa membuat timeline-nya. Jadi waktu-waktunya kapan si analis kerja itu dari minggu ke, misalnya minggu pertama analis yang bekerja nih, dia merancang dulu, kemudian nanti mulai minggu kedua mulai programmer dan DBA yang jalan, atau bisa dilakukan secara paralel, analis jalan, programmer juga jalan gitu. Nah, setelah proses perencanaan selesai, sampai dengan manajemen proyek itu sampai dengan biaya-biayanya ya. Sampai dengan biayanya kita perhatikan, kita manage dulu biaya-biayanya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan keempat, yaitu proses kontrol. Proses kontrol itu, coding itu berada di sini, di proses kontrol ini. Ngoding database, ngoding bahasa pemrograman, tester, nah itu ada di sini semuanya. Proses pelaksanaan bikin sistemnya itu di sini. Sini ya. Nah, kemudian setelah itu yang kelima yaitu proses evaluasi. Evaluasi bisa terdiri dari verifikasi, validasi, dan pengujian. Itu berada di sini. Nah, setelah itu baru ketika sini sudah oke, tidak ada permasalahan gitu ya, sudah oke semua, tidak ada bug-bug, kemudian
si analis akan menghubungi ke perusahaan atau ke kliennya lagi untuk melakukan pelatihan, biasanya seperti itu. Training ya, training karyawannya yang menggunakan sistem. Dan waktu training tadi sudah masuk ke dalam perencanaan ini ya. Sudah masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ada gambaran dari rekayasa perangkat lunak. Ini ya, sebelah kanan ini. Nah, ini merupakan salah satu metode dari pengembangan perangkat lunak. Ini namanya V-model. V-model itu seperti ini bentuknya. Nah, di sini di init ini ya, ini yaitu si analis melakukan requirement atau si user melakukan requirement kepada analis, mereka membutuhkan apa aja sih? Apa yang dibutuhkan oleh si user? Nah, itu tadi masuk ke permasalahan tadi ya, identifikasi masalah tadi. Nah, setelah itu, setelah requirement selesai, dia akan masuk ke yang namanya high level design. Masuk ke sini ya, ke high level design. High level design itu merupakan desain sistem secara keseluruhan. Misalnya kita akan membuat sebuah sistem rental gitu ya. Sistem rental secara keseluruhan. Kita mau bikin apa nih dari requirement ini? Ternyata si user itu menginginkan kita mau membuat sistem rental supaya transaksi di rental mobil saya atau rental kendaraan saya bisa termanage dengan baik misalnya, atau bisa terukur keuntungannya bisa dihitung misalnya. Nah, setelah desain sistem secara keseluruhan ini selesai, masuk ke bawah lagi dengan low level design. Low level design merupakan turunan dari high level design. Nah, low level design itu berisi informasi secara detail dari high level design. Ketika kita tadi saya contohkan membuat sistem rental, ya kan? Nah, sistem rental itu menggunakan fitur apa aja sih gitu? Menggunakan fitur apa aja. Nah, setelah fiturnya ditentukan, misalnya ada fitur biasanya kalau sistem rental ada fitur apa aja? Angkat tangan, ada yang mau jawab? Jenis Fitur mobil, Bu. pemesanan, Bu. Pemesanan, ya. Terus Pengembalian, Mobil. pengembalian, terus Pembayaran. ya benar, Bu. pembayaran, Denda, Bu, denda. denda. Oke, jika terlambat dia akan didenda. Kemudian pendaftaran tadi sudah belum? Pendaftaran, Oh, ya belum, kan? Bu, pendaftaran. Nah, pendaftaran Waktu kita ambil, peminjaman, Bu. oke, transaksi ya, transaksi kita ambil berarti studi kasusnya rental ya. Nah, setelah fitur-fitur tadi sudah kita tentukan, kita akan melakukan coding sistemnya, ya. Coding sistemnya akan kita kerjakan codingannya, fitur-fitur tersebut. Itu tadi misalnya ada 5 fitur ya, itu kita kerjakan di codingannya. Nah, setelah itu kita masuk ke unit test. Ini saya matiin dulu ya, karena waktunya tinggal sedikit. Kita lanjut ke Zoom berikutnya ya. Oke, Bu. Oke, Baik, Bu. saya stop dulu. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Tadi setelah coding, oke, saya lanjutkan. Jadi setelah coding ini di sini, ups, setelah coding, kemudian kita langsung melanjutkan untuk unit test. Unit test itu seperti apa sih? Eh, ketika unit test itu, jadi per unit kita ngetesnya itu per unit. Misalnya, contohnya tadi kan kita sudah apa
mendesain ya, mendesain sistem rental tadi sudah kita desain. Nah, fungsi unitnya apa aja? Tadi ada pendaftaran, kemudian ada transaksi ya, kemudian ada apalagi tadi pengembalian, kemudian ada perhitungan denda misalnya. Nah, sebentar ya, itu kok partisipan saya sebentar. Tolong di mute dulu ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Jadi, ketika tadi sudah selesai ngoding, ya sudah selesai ngoding, kita melanjutkan yaitu unit test. Unit test, unit test itu apa sih? Jadi dia tuh ngecek, nguji, tetapi hanya per unit gitu. Tadi kan kita sudah bikin desain sistem apa tadi rental ya. Sistem rental kita sudah desain tadi, isinya ada pendaftaran, kemudian yang kedua ada transaksi, yang ketiga ada pengembalian, yang keempat pasti kita ada yang namanya pengelolaan data mobil kan ya, pengelolaan data master itu ada di sana. Nah, setelah itu misalnya dibutuhkan perhitungan diskon bisa ditambahkan di sana. Nah, unit test tadi masing-masing tadi yang ada lima tadi kita tes. Ketika ada yang salah, ada bug, kita bisa langsung masuk ke low level design lagi. Kita confirm lagi, kita lihat low level desainnya seperti apa. Setelah itu baru kita langsung masuk ke coding kembali, di coding lagi. Kira-kira permasalahannya tadi sudah oke, sudah dapat ya permasalahannya, kemudian kita ngoding ulang. Setelah kita sudah ngoding, sudah kita tes, ketika dia sukses, kita langsung masuk ke integration testing. Integration testing itu artinya dari yang 5 tadi, kita integrasikan. Misalnya, kita mau ada pengembalian, berarti pengembalian itu, sorry, ada peminjaman lagi, berarti itu kita harus ngecek pengembalian mobilnya sudah ada atau belum, kan gitu ya. Jadi dari tadi sistem keseluruhan, tadi intinya integration test itu kita uji semuanya, seperti itu. Setelah itu sudah selesai, kalau misalnya itu gagal, ada error atau ada bug, kita bisa masuk ke, kita lihat, kita confirm ulang ke desain sistem yang tadi awal tadi seperti apa. Nah, setelah sukses, kemudian coding lagi ya, ngoding lagi, terus setelah selesai dia masuk ke sistem tes. Sistem tes itu dibutuhkan ketika sistem Anda membutuhkan misalnya ada pihak ketiga, contohnya dalam hal pembayaran. Pembayaran bisa menggunakan Dana, Shopee Pay atau lain sebagainya. Nah, itu kita tes semuanya di sana. Setelah oke, berarti kita langsung setelah kita tes kalau dia gagal, dia akan bertanya dengan sesuai dengan user atau belum nih. Misalnya si user itu pengen dia kerjasama dengan bank apa, misalnya dia mau kerjasama pembayarannya seperti apa. Nah, udah sesuai dengan permintaan si user atau belum gitu. Kemudian kalau misalnya sudah sukses, berarti langsung ke finishing system atau biasanya langsung diimplementasikan sistem tersebut ke usernya. Seperti itu. Kemudian lanjut tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah menghasilkan output dengan biaya produksi dan perawatan yang rendah. Yang kedua, menghasilkan output dengan waktu penyelesaian yang cepat dan tepat. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi dan handal. Yang keempat, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Nah, di sini kita akan membuat sebuah software ya. Nah, kita akan membuat sebuah software. Nah, di sini ada lingkup dari software.
Jadi kalau kita berhubungan sama sistem, itu lingkupnya tuh apa aja sih? Ruang lingkupnya, elemen-elemen yang harus ada di dalam kita dalam merekayasa sistem itu seperti apa aja sih? Pasti menggunakan software kan ya. Nah, softwarenya itu ada apa aja? Yang pertama, perangkat bantu, tools yang digunakan apa aja? Bentar. Nah, kemudian proses. Prosesnya apa aja? Prosesnya itu apa aja? Termasuk di sini proses bisnis ya. Kemudian metodologi. Metodologinya bagaimana? Metodenya kita mau menggunakan metode apa gitu. Nah, di sini ada perangkat bantu atau toolsnya berupa software. Contoh yang sering kita pakai menggunakan Java ya. Kemudian ada database-nya apa? Misalnya mau Oracle, mau MySQL, mau Postgre, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk itu software untuk membuat mockup ya, itu dimasukkan ke sini ya. Untuk membuat mockup itu dimasukkan ke sini. Nah, kemudian prosedur. Prosedurnya itu bagaimana? Sorry. Bagaimana mengolah kegiatan pengembangan, termasuk manajemen di sana. Tadi sudah saya singgung, ada manajemen sumber daya, kemudian manajemen proyeknya gitu ya, meliputi ya sumber daya tadi, kemudian time manajemennya, sumber daya manusianya, sampai dengan anggarannya itu ada di prosedur, termasuk proses bisnis ada di sana. Kemudian metodologi, sekumpulan metode untuk melaksanakan setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada elemen dari software engineering. Yang pertama, elemen itu untuk apa sih? Untuk membantu dalam merencanakan, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak dengan cara yang sistematis dan efisien. Yang pertama, ada software requirement. Yang kedua, ada software design, construction, testing, maintenance, configuration, engineering, engineering processes, engineering tool and method, dan yang terakhir ada software quality. Nah, yang pertama, software requirement, yaitu spesifikasi kebutuhan dan persyaratan dari perangkat lunak. Kebutuhannya apa? Kemudian, yang kedua, software design mencakup proses penampilan arsitektur, komponen antarmuka dari perangkat lunak, desainnya. Termasuk diagram-diagram itu ya. Kemudian yang ketiga, software construction, detail dari pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Software testing yaitu meliputi pengujian pada keseluruhan kinerja perangkat lunak. Yang kelima, ada software maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan, maintenance. Configuration management, perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dia mencakup pengkodean, kemudian database, kemudian rilis programnya itu kapan, kemudian versi apa gitu ya, itu masuk ke configuration management. Kemudian selanjutnya ada software engineering management terkait pengelolaan proyek RPL dan tim pengembang. Manajemen waktu, manajemen anggaran, dan manajemen sumber daya. Yang kedelapan ada engineering proses, berhubungan dengan perencanaan, implementasi pengujian, kemudian pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Dan yang kesembilan ada software engineering tool and method, yaitu alat dan metode untuk mempermudah meningkatkan produktivitas serta kualitas perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah software quality, memastikan bahwa perangkat lunak tersebut memenuhi persyaratan standar dan kualitas yang memang benar-benar diharapkan user. Supaya apa? Supaya pada saat implementasi program, itu si user itu merasa puas gitu, merasa puas
dan sistem Anda akan dipakai seterusnya. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah apakah pemrograman itu sama dengan rekayasa perangkat lunak? Ada yang mau jawab? Saya kasih bonus poin. Lumayan loh. Ada nggak yang mau angkat Bisa tangan? diulang pertanyaannya, Bu? Ya, siapa? Bisa Mas diulang Angga. pertanyaannya, udah diulang, Bu? Oh, pertanyaannya, oke. Apakah pemrograman itu sama dengan rekayasa perangkat lunak? Iya, Bu, sama. Hampir sama, Bu. Hampir sama. Tadi siapa yang jawab Hampir sama? sama. Hampir sama. Mas Angga, hampir sama ya. Ada jawaban lain? Ya, Bu. Sepertinya beda, Bu. Siapa yang beda tadi? Saya, Bu. Angkat tangan coba. Mas Berlian ya? Bedanya apa, Mas? Jadi kalau pemrograman tuh dia berpusat pada tugasnya ya, Bu. Kalau rekayasa tuh dia lebih ke ya keseluruhannya, Bu. Oke, benar. Jadi pemrograman itu tidak sama dengan rekayasa perangkat lunak. Tidak sama, ya. Tetapi pemrograman itu bagian dari rekayasa perangkat lunak. Jadi betul kata Mas Berlian tadi, rekayasa perangkat lunak itu mencakup ke semuanya, semua bagian. Sedangkan pemrograman yaitu untuk coding, khusus ngodingnya aja. Seperti itu. Sampai di sini Bener kan, Bu? ada Hampir sama, Bu. ya hampir sama. Hampir sama kan, Bu? Ya, hampir sama. Karena pemrograman itu berada di dalamnya rekayasa perangkat lunak gitu ya. Nyaris ya, Mas. Berarti saya note Nyaris, dulu Bu. ya, Mas Berlian sama Mas Angga ya. Oke, Oke, sampai di Bu. sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke, tadi kan sudah jelas semua ya. Nah, sekarang saya ingin mengadakan kuis. Kuisnya kita menggunakan aplikasi Kahoot ya. Sebentar, saya stop share dulu ya. Silakan masing-masing. Sebentar. Silahkan masing-masing. Kok nggak ada ya? Oh, ini. Oke, di sini saya ingin melakukan. Silahkan masuk ke Kahoot-nya masing-masing. Kemudian diinputkan kodenya. Sebentar ya, loading dulu ya. Ah, oke, silahkan masukin kode ini. Atau bisa scan juga bisa di barcode-nya. Yuk, yang lain nyusul.
Kita belajar Tentang tentang perangkat apa? lunak, Bu. Oke, tentang perangkat lunak. Pengenalan sudah nggak pengenalan lagi ya. Kita sudah masuk ke hari ini kita belajar tentang tahapan perangkat lunak. Kemudian apa lagi tadi? Lingkup perangkat lunak. Ya nggak? Lingkupnya tadi ada apa aja? Ada apa aja tadi? Ada perangkat bantu, Oke, prosedur, terus sama prosedur. metodologi. Oke, siap, bagus, mantap ya. Kemudian pemrograman itu sama nggak dengan perangkat lunak? Beda. Beda. Beda, Beda. Bu. Pemrograman itu apa? Bagian dari perangkat lunak, Bu. Benar. Rekayasa Oke, perangkat lunak. betul. Pemrograman adalah bagian dari rekayasa perangkat lunak, sedangkan rekayasa perangkat lunak itu bisa mencakup keseluruhan bagian Keseluruhan. dari desain sampai dengan implementasi gitu, atau sampai dengan pengujian. Oke. Alhamdulillah pertemuan kedua ini selesai. Semoga ilmu yang saya sharingkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari Amin, Bu. saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.